Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurul Jannah. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 22, Kelompok 4, Golongan 3. Nah, di Learning Journal kali ini, saya akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Langsung saja kita masuki materi pokoknya. Apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah beberapa hal penting dalam kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang ketiga, etika, etiket, dan moral. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini sangat penting untuk agar kita siap dalam membela negara. Kesehatan jasmani dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik, walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak akan mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya. Kebugaran jasmani setiap orang berbeda-beda. Seorang pegawai kantoran pasti memiliki kebutuhan kebugaran jasmani yang berbeda dengan tukang bangunan. Hal ini karena berkaitan dengan profesi atau jabatan masing-masing yang berbeda. Kebugaran jasmani juga dipengaruhi oleh pola hidup sehat. Walaupun aktivitas fisik sudah dilakukan dengan optimal, tapi jika tidak dibarengi dengan pola hidup sehat, maka tidaklah akan menghasilkan jasmani yang sehat dan bugar. Kemudian adalah kesehatan mental. Mental, mind, mentis, atau jiwa, dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Kesehatan mental akan dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Kedua komponen inilah yang menjadi titik penting dalam kehidupan manusia. Kemudian dalam kesehatan mental adalah kesehatan berpikir. Sudah disebut di atas bahwa kesehatan mental berkaitan dengan salah satunya kemampuan berpikir. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Di dalam kesehatan berpikir ada juga kesalahan-kesalahan berpikir. Kesalahan-kesalahan berpikir itu antara lain, yang pertama adalah berpikir ya atau tidak, sama sekali. Kemudian adalah generalisasi berlebihan, kemudian magnifikasi atau minimasi, alasan-alasan emosional, dan memberi label atau labeling. Kemudian masuk kepada kesiapsiagaan jasmani. Salah satu bagian kesiapsiagaan yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh PNS adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki oleh seseorang yang akan menjadi pegawai. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan maupun berat. Kemudian masuklah kita kepada kesehatan mental. Nah, untuk mendapatkan kesehatan mental, yang dapat kita lakukan yang pertama adalah ikhlas dan bersyukur. Kemudian kita harus memiliki pikiran yang positif. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri dan semangat, selalu siap dengan tantangan, tenang dan banyak bergaul, serta mampu mengendalikan diri.
Kemudian masuklah kita kepada etika, etiket, dan moral. Etika ini adalah sikap dan perilaku untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku. Etiket merupakan aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia. Sementara moral, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, etika, etiket, dan moral ini berbeda-beda di setiap tempat dan di setiap negara. Di satu tempat, mungkin saja suatu hal dikatakan baik, namun di tempat lain, bisa juga itu sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, seseorang harus dapat menyesuaikan diri dengan tempat. Yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal sendiri merupakan sesuatu yang baik. Namun, jika ditarik dan diaplikasikan di tempat yang berbeda, maka tidak akan serta-merta bernilai baik sama sekali. Jadi, kasusnya masa mirip dengan etika, etiket, dan moral tadi, kearifan lokal juga berbeda-beda di suatu tempat. Kearifan lokal sendiri juga erat kaitannya dengan adat dan budaya. Contohnya, jika di suku Batak ada disediakan makanan, maka kalian harus menghabiskan makanan itu agar terlihat sopan. Namun, pada suku Jawa, kalau disediakan makanan, jangan dihabiskan agar terlihat sopan. Jadi, kedua budaya tersebut berbeda. Kita harus mengetahui berbagai budaya agar tetap sesuai dengan kearifan lokal di tempat masing-masing. Terima kasih sudah menonton learning journal saya yang kali ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.